Kasihan, demo BEMSI mirip PA212 kalah pamor dengan Terawan. Dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam. Sekali lagi, tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi yang ingin terjadi jatuhnya korban. NKRI ini memang harus dijaga bersama-sama dari segala macam dorongan, dari segala macam gangguan yang ingin merobohkan, yang ingin mengganggu, yang ingin membuat kacau di negara kita ini. Salah satunya adalah oknum-oknum provokator-provokator yang sejak beberapa hari lalu menghembuskan isu pelengseran Jokowi, penurunan Jokowi, meminta Jokowi mundur pada aksi 11 April besok. Mahasiswa Indonesia yang saya hormati, kalau benar kalian adalah kaum intelektual, di manakah kalian ketika pemerintah mulai mengusik kasus-kasus korupsi di masa lalu yang memiskinkan bangsa ini? Tak punya matakah kalian? Tak punya telingakah kalian? Masih sanggupkah kalian mengatakan diri kalian sebagai kaum intelektual? Masih sanggupkah kalian mengatakan diri sebagai kontrol sosial, pemerhati bangsa, pemerhati rakyat? Mungkin pemirsa ada yang kelewatan ya soal berita mengenai aksi demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI. Tapi, demo ini mirip sekali dengan demo yang dilakukan oleh PA212. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama mengenaskan. Saat PA212 demo, aksi mereka tidak laku karena masyarakat saat itu sedang heboh dengan parade MotoGP di Jakarta. Sedangkan aksi BEMSI ini juga sama, tenggelam oleh berita soal dipecatnya Dr. Terawan dari ID. Mengenaskan dan kalah pamor ya. Kasian. Jadi BEMSI ini kembali turun ke jalan kemarin. Jumlahnya hanya ratusan orang. Ya, samalah kayak jumlah massa PA212. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan hebatnya lagi, mereka itu memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk menyampaikan sikap. Wih, hebat bener ya adik-adik mahasiswa ini. Seolah kalau misalnya pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan sikap, mereka mau ngamuk gebrak meja dan tinju dinding. Hebat. Salah satu tuntutan mereka adalah soal penundaan pemilu dan masa jabatan presiden selama 3 periode. Mau bersikap gimana lagi coba? Pemerintah itu sudah menyatakan tidak ada niat menunda pemilu. Skema pemilu dan tanggal pemilihan pun sudah ditentukan. Jokowi juga tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Jadi mereka ini sebenarnya buta informasi atau kurang piknik sih? Masa mahasiswa tidak tahu berita dan cari informasi? Jangan-jangan mereka ini malah korban dari framing dan narasi busuk dari kadrun. Kalau benar begitu, aduh, ini malu-maluin mahasiswa saja. Masa iya mahasiswa bisa dikadalin sama kadrun? Mau taruh di mana coba tuh muka? Tuntutan selanjutnya adalah soal IKN. Mereka menolak pemindahan ibu kota. Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji ulang. Lah, IKN sudah disahkan kok dalam rapat paripurna. RUU IKN pun juga sudah jadi undang-undang. Yang menolak itu hanyalah satu partai. Siapa lagi kalau bukan PKS yang tentu saja bukan hal yang mengherankan. Jadi, kalau PKS menolak pemindahan ibu kota dan BEMSI juga menolak, bisakah kita menyebut kalau mereka ini satu komplotan atau satu hati dan satu jiwa? Halo adik-adik mahasiswa, dulu mungkin kalian mendapatkan respek ya dan dukungan dari masyarakat. Tapi sekarang banyak yang sinis dan kurang begitu percaya lagi dengan kalian. Apalagi banyak demo yang berbau politis dan seolah disetir oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa tuntutan kalian itu juga terdengar aneh, nggak nyambung dan tidak up to date yang bisa ditangkap sebagai nuansa politis.
Apalagi gaya yang keterlaluan saat mengkritik seolah mereka ini bukan mahasiswa. Malulah sama mahasiswa luar negeri yang otaknya itu adalah belajar dan menciptakan berbagai inovasi yang mutakhir. Mereka ini label mahasiswa tapi perilaku dan manuvernya sangat memalukan para mahasiswa. Kerjanya cuma demo, demo, dan demo. Sekalian saja nanti kalau mau ngelamar kerja masukkan prestasi demo ke dalam CV. Prestasi demo 100 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Wah, ini keren menurut saya. Tidak ditemukan di CV lain yang dimana prestasi mahasiswa biasanya antara lain sebagai ketua entah apa, menang lomba, menang olimpiade studi tertentu, penemu ide brilian dan sebagainya. Tuntutan yang lain juga masih terbilang masuk akal. Tapi kalau menuntut soal isu penundaan pemilu, Presiden 3 periode dan pemindahan ibu kota, rasanya ini sudah sangat politis. Kemungkinan besar ada yang mendompleng dan bermain di balik layar. Padahal pemerintah sudah tegas dan komitmen. Tapi isu ini tetap saja diulang seperti kaset yang rusak. Mungkin tujuannya agar narasi ini masuk ke dalam benak masyarakat ya. Sehingga mereka yakin bahwa ada niat yang tidak baik dari pemerintah dalam hal pemilu dan kekuasaan presiden. Oposisi dan kadrun tentu senang isu ini terus digoreng. Harapannya, kesabaran masyarakat habis dan bisa diprovokasi untuk membuat kekacauan politik dan sosial. Ya, syukur-syukur presiden bisa digoyang hingga jatuh. Bukankah itu tujuan utama mereka? Kalau bukan, ngapain kelompok penikmat nasi bungkus itu selalu teriak turunkan Jokowi setiap kali gelar aksi demo? Apapun isu demonya, endingnya ya selalu minta Jokowi turun dari jabatannya. Pret lah. Bagaimana menurut Anda? Ya, demo memang kembali digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI pada Senin mendatang. Tuntutan mereka pun tetap sama seperti sebelumnya, membatalkan wacana pemindahan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Aduh, itu lagi. Tuntutan itu sudah basi ya adik-adik. Kenapa sih masih mau dibuat rame? Bukankah Presiden Jokowi sudah selalu menegaskan di setiap kesempatan bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode? Tidak ada. Bahkan Jokowi menegur anak buahnya agar tidak terus-menerus membicarakan masalah itu. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Begitu kata Jokowi kemarin. Jokowi juga sudah minta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgent ya, seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada kerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Clear kan? Lagi pula, yang belakangan terus mendengungkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, itu Menteri anak buah Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.